Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah ekonomi manajerial ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bab 12 mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Ogi Delamita, saya Riki Aji Pamungkas, yang ketiga Sabrina Fitri Widya Ramadhani, dan juga Salvia Anggraini. Baik, yang pertama yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ialah kondisi ekonomi kapitalisme di mana terdapat satu atau beberapa penjual dan banyak pembeli. Harga ditentukan oleh penjual dan masyarakat hanya menerima harga tersebut. Dalam kondisi yang demikian, kehidupan masyarakat dirugikan perilaku kaum kapitalis monopoli. Oleh sebab itu, pasar tidak sempurna seyogianya dikuasai oleh negara. Dalam pasar persaingan tidak sempurna terdapat pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya terdapat satu penjual dengan banyak pembeli. Penjual mutlak menentukan harga sehingga masyarakat dirugikan. Contoh Pertamina, PLN, dan PDAM. Pasar monopoli yaitu pasar yang terdapat beberapa penjual dan banyak pembeli. Beberapa penjual tersebut bersatu untuk menentukan harga sehingga masyarakat dirugikan. Contoh, beberapa pabrik semen bersepakat menentukan harga, maka rakyat dirugikan. Pasar monopsoni yaitu pasar yang hanya terdapat satu pembeli dan banyak penjual, sehingga penjual dirugikan karena penjual menentukan harga. Contoh Bulog, badan usaha logistik, menentukan harga gabah, maka banyak petani dirugikan. Pasar oligopsoni yaitu pasar yang hanya terdapat beberapa pembeli dan banyak penjual, sehingga penjual dirugikan karena beberapa pembeli bersatu untuk menentukan harga. Contoh beberapa pabrik pengolahan kayu menentukan harga kayu gelondongan, maka penebang kayu dirugikan. Pasar monopolistik yaitu pasar yang terdapat banyak penjual produk sejenis dan banyak pembeli, misal rokok, sabun mandi, dan sebagainya. Pasar ini merupakan campuran dari pasar persaingan sempurna dan monopoli. Unsur persaingan sempurna dapat dilihat dari banyaknya persaingan sempurna dan monopoli. Unsur persaingan sempurna dapat dilihat dari banyaknya penjual, sedangkan unsur monopoli dapat dilihat dari harga yang ditetapkan oleh produsen berbeda dengan produk sejenis lainnya. Selanjutnya yaitu kurva permintaan dalam pasar persaingan tidak sempurna. Berdasarkan ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna, maka kurva permintaan dalam pasar tidak sempurna price atau P tidak sama dengan demand atau D, average revenue atau AR, dan marginal revenue atau MR. Ketiga unsur itu sama kecuali price P. Hal itu disebabkan karena dalam pasar tersebut produsen dapat menetapkan harga. Perubahan harga atau P dan permintaan Q dapat disajikan dalam tabel 12.1 dan berikut tabel 12.1. Keterangan dari tabel 12.1. MR adalah perubahan TR dibagi perubahan Q. Angka MR sama dengan 10 adalah dari TR 1000 dikurangi 0 dibagi Q 100 dikurangi 0. Angka 8,50 adalah dari TR 3150 dikurangi 1000 sama dengan dibagi Q 350 dikurangi 100, dan seterusnya. Dari perhitungan tabel 12.2 dapat disajikan kurva permintaan dalam pasar persaingan tidak sempurna dalam gambar 12.1, dan berikut
gambar dari 12.1 bisa disimak. Satu, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana harga pasar ditentukan oleh produsen atau penjual. Konsumen mengikuti harga yang ditetapkan oleh produsen. Contohnya adalah Pertamina dan PLN. Walaupun perusahaan dapat menentukan harga, ia tetap berpedoman pada tingkat harga di mana marginal revenue atau MR dikurangi marginal cost atau MC sama dengan 0 atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Pada titik pertemuan MR dan MC, perusahaan akan memperoleh laba maksimum. Memaksimumkan laba pada pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, perusahaan monopoli seperti Pertamina dapat menentukan harga. Memaksimumkan keuntungan dapat dilakukan melalui pengendalian output dan input. Kurva laba dalam pasar monopoli dapat disajikan dalam gambar 12.2. Keterangan gambar 12.2. Perhitungan secara akuntansi. 1. Perusahaan monopoli akan memproduksi dan menjual produknya pada pertemuan MR dengan MC atau MR dikurangi MC sama dengan 0. Titik itu adalah pada 350 unit output pada harga kira-kira 6,75 dan rata-rata biaya atau ASI 4,50. Perusahaan akan memperoleh laba per unit 2,25. Jadi, laba maksimum perusahaan sama dengan 350 kali 2,25 sama dengan 787,5. 2. Jika perusahaan memproduksi dan menjual 300 unit, harga kira-kira 8 dan rata-rata biaya atau average cost sebesar 6. Perusahaan akan memperoleh laba per unit 2. Total laba 300 unit kali 2 sama dengan 600. 3. Jika perusahaan memproduksi dan menjual 400 unit, harga kira-kira 6,00 dan biaya rata-rata atau average cost sebesar 4,30. Laba per unit sebesar 1,70, jadi laba sama dengan 680. 4. Kesimpulan. Perusahaan harus memproduksi di mana MR dikurangi MC sama dengan 0, atau dalam gambar 12.2 ada 350 unit. Gambar 12.3. Kurva laba dalam pasar monopoli. Kalian dapat melihat kurva tersebut di buku paket kalian masing-masing. Keterangan gambar 12.3. Keterangan gambar 12.3, perusahaan harus menentukan harga optimum melalui fungsi permintaan menggunakan data historis deret waktu atau time series. Kemudian mengadakan estimasi permintaan dengan menggunakan regresi linear. Laba maksimum pasar monopoli melalui pengendalian output. Laba maksimum dapat dihitung melalui perhitungan MR sama dengan MC atau MR dikurangi MC sama dengan 0. Untuk memudahkan perhitungannya, disajikan melalui data berikut ini. Tabel 12.2 data perusahaan. Kalian dapat melihat tabel pada buku kalian masing-masing. Keterangan tabel 12.2. 1. I sama dengan demand dalam unit PA sama dengan Prince A, dalam rupiah PC sama dengan Prince kompetitor, dalam rupiah PM pendapatan masyarakat, dalam ribuan rupiah, TC sama dengan total cost dalam rupiah. 2. Karena ukurannya tidak seragam, maka data tersebut harus dilogkan. 3. TC sama dengan total cost pergerakan tidak linear, maka Hi atau demand-nya dihitung dengan persamaan kubik. 4. Setelah dilogkan, dapat disajikan dalam tabel 12.3. Tabel 12.3 data dilogkan dan Hi disajikan dengan persamaan kubik. Kalian dapat melihat tabel tersebut di buku kalian masing-masing. Tabel 12.4 hubungan Hi dengan PA, PC, dan PM. Kalian dapat melihat tabel tersebut di buku kalian. Tabel 12.5 hubungan TC dengan Hi. Kalian dapat melihat tabel tersebut pada buku kalian masing-masing.
Persamaan regresi TC sama dengan min 22,51 plus 0 pangkat 3 plus 0 pangkat 2 plus 1,97 pangkat 3. Persamaan regresi TC sama dengan min 23 plus 0 pangkat 3 plus 0 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 dalam kurung pembulatan. TVC atau total fixed cost sama dengan min 23, TFC atau total variable cost sama dengan 0 pangkat 3 plus 0 pangkat 2 plus 2 pangkat 3. MC atau marginal cost sama dengan delta MR atau delta Q sama dengan 0 plus 6 pangkat 2. MR dikurangi MC sama dengan 238 dikurangi 28 Q dalam kurung 0 plus 6 pangkat 2 sama dengan 238 dikurangi 28 Q dikurangi 6 Q pangkat 2. Persamaan ini diselesaikan dengan persamaan ABC untuk menentukan Q optimum, kemudian untuk menghitung laba maksimum. A sama dengan min 6, B sama dengan min 28, dan C sama dengan 238. Selanjutnya terdapat laba pada Hi sama dengan 4,42 unit. TR sama dengan 238 Ki dikurangi 14 Ki pangkat 2 dalam kurung 238 dikali 4,42 dikurangi 14 dikali 4,42 pangkat 2 sama dengan 1052 dikurangi 274 sama dengan 778. Untuk TC sama dengan 23 plus 0 Q pangkat 3 plus 0 Q pangkat 2 plus 2 Q pangkat 3 dalam kurung pembulatan dikali negatif 23 4,42 plus 0 plus 2 4,42 pangkat 3 sama dengan min 23 plus 173 sama dengan 150. TR dikurangi TC sama dengan 778 min 150 sama dengan 628. Dan untuk selanjutnya bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing. Berdasarkan perhitungan di atas, laba maksimum pada Hi sama dengan 4,42 unit. Contoh selanjutnya terdapat studi kasus PT APH. Perusahaan memiliki data sebagai berikut. Hi sama dengan 40, min 0,5 P, min 0,03 PC, plus 0,6 Y. Di mana P adalah harga, PC adalah price komplementer, dan Y adalah income masyarakat. Jika harga produk komplement Rp 100 per unit, dan pendapatan masyarakat Rp 50 juta per tahun, TC sama dengan 300 plus 30 Q dikurangi 5 Q pangkat 2 plus Q pangkat 3 diminta untuk menghitung laba maksimum. Dari pertanyaan di atas, terdapat jawaban atau solusi untuk kasus PT APG. Dapat kalian lihat di buku kalian masing-masing. Dan persamaan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Gambar 12.4.
Perhitungan laba pasar monopoli bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing. Untuk penjelasan, laba maksimum pasar monopoli melalui pengadilan input. Input dalam hal ini adalah labor atau L, yaitu upah buruh per jam. Dalam menghitung laba, faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain harga atau H, upah buruh atau L, dan pendapatan masyarakat atau PM. Upah buruh dinyatakan sebagai biaya variabel untuk memudahkan pemahaman laba maksimum melalui pengendalian input. Disajikan ilustrasi sebagai berikut. Untuk ilustrasi terdapat ilustrasi PT Jakarta Raya dengan upah 50 per jam pendapatan masyarakat atau PM Rp2 atau Rp2 juta dengan biaya tetap Rp1000. Perusahaan memiliki data sebagai berikut, dapat kalian lihat di buku kalian masing-masing. Dan untuk menghitung laba maksimum, data tersebut harus dikonversi dalam logaritma. Disajikan pada tabel 12,7. Konversi tabel 12,6 ke logaritma dapat kalian lihat di buku kalian masing-masing. Pada data tersebut diolah dengan Excel dan hasilnya adalah sebagai berikut. Persamaan regresi ganda yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2, di mana X1 yaitu PM dan X2 yaitu labor atau jam kerja buruh. Persamaan regresi Y sama dengan 5,25 tambah 3,30X1 dikurangi 1,59 X2, atau persamaan regresi sama dengan 5,25 dikurangi 1,59 INH sama dengan 3,30 INPM, dibulatkan menjadi INH sama dengan 5 dikurangi 1,6 INH ditambah 3,3 INPM. Rumus Q yaitu E pangkat intercept dikali H pangkat 1,6 dikali PM pangkat 3,3 atau E pangkat 3. Untuk E adalah eksponensial. Rumusnya seperti di bawah ini. I sama dengan E pangkat 5 dikali 1 H pangkat 1,6 dikali PM pangkat 3,3. Hi sama dengan 2,71828 pangkat 5 dikali H pangkat min 1,6 dikali PM pangkat 3,3. Diperoleh hasil akhir Hi yaitu 148 H pangkat min 1,6 PM pangkat 3,3. Untuk rumus eksponensialnya berikut ini. E pangkat X sama dengan 1 ditambah 1 pangkat 1 per 1 faktorial tambah 1 pangkat 2 per 2 faktorial tambah 1 pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Untuk perhitungan faktorialnya seperti tabel berikut ini. Diperoleh hasil akhir E yaitu 2,71828. Persamaan regresi sama dengan 2,04 tambah 0,412. Dibulatkan menjadi persamaan regresi INH sama dengan 2 tambah 0,4 INL. Q sama dengan E pangkat 2 kali L pangkat 0,4. Diperoleh Q sama dengan 2,71828 pangkat 2 kali L pangkat 0,4. Hasil akhir Hi sama dengan 7,4 L pangkat 0,4. Solusi PT Jakarta Raya, jika PM Rp2, kemudian Hi 148, H pangkat min 1,6, PM pangkat 3,3, maka Hi sama dengan 148, H pangkat min 1,6 dikali 2 pangkat 3,3. Diperoleh hasil akhir Hi yaitu 148, H pangkat min 1,6 dikali 1898. Untuk mencari H yaitu 1 bagi H pangkat min 1,6 sama dengan Hi dibagi 1898. Diperoleh hasil akhir H sama dengan 1898 Hi pangkat 0,4
Total revenue sama dengan harga dikali quantity. TR sama dengan 1186 Hi pangkat 0,625 dikali Hi. Diperoleh hasil akhir TR yaitu 1986 Hi pangkat 0,375. Kemudian untuk MR sama dengan delta TR dibagi delta Hi. Diperoleh hasil akhir MR yaitu 445 Hi pangkat min 0,675. Fungsi produksi Hi sama dengan 4 L pangkat 0,4. MPL sama dengan delta Hi dibagi delta L sama dengan 0,4 dikali 7,4 L pangkat 0,4 min 1. MPL yaitu 2,96 L pangkat min 0,6. Perhitungan MRPL yaitu MR dikali MPI sama dengan 445 Hi pangkat min 0,675 dikali 2,965 L pangkat min 0,6. Diperoleh hasil akhir MRPL yaitu 1317 L pangkat min 1,275. Kemudian jika upah Rp50, maka perhitungannya yaitu L pangkat min 1,275 sama dengan 50 dibagi 1317. Hasil akhir L yaitu 12,99 dibulatkan menjadi 13 dalam satuan ribu jam kerja. Kemudian output diproduksi. Untuk perhitungannya yaitu Hi sama dengan 7,4 dikali L pangkat 0,4. Peroleh Hi sama dengan 7,4 dikali 13 pangkat 0,4. Hasil akhir Hi yaitu 20,646 unit dibulatkan menjadi 21 unit. Untuk harga jual, perhitungannya yaitu H sama dengan 1186 Hi pangkat 0 min 0,625 sama dengan 1186 dikali 21 pangkat min 0,625. Hasil akhir H yaitu 177. Kemudian untuk perhitungan ARPL yaitu P dikali APL sama dengan PX dikali Hi dibagi L. ARPL sama dengan 177 dikali 21 dibagi 13. Hasil akhir ARPL yaitu 287. Keputusan manajerial dilakukan produksi jika ARPL lebih besar daripada MRPL. MRPL sama dengan 1317 L pangkat min 1,275. MRPL sama dengan 1317 dikali 13 pangkat min 1,275. Diperoleh hasil akhir MRPL yaitu 52,68 dibulatkan menjadi 53. Maka 287 lebih besar daripada 53. Kemudian dilakukannya produksi karena ARPL lebih besar daripada MRPL. Kemudian laba maksimum pasar monopoli melalui pengendalian input. Untuk perhitungannya yaitu laba sama dengan TR dikurangi TC atau TR dikurangi TVC tambah TFC. Diperoleh hasil akhir laba yaitu 2067. Jika upah Rp51, maka L pangkat min 1,275 sama dengan 51 dibagi 1317. Hasil akhir L yaitu 12,72 dalam satuan ribu jam kerja. Untuk perhitungan output diproduksi yaitu Hi sama dengan 7,4 dikali L pangkat 0,4 diperoleh Hi 7,4 dikali 12,72 pangkat 0,4. Hasil akhir Hi yaitu 20,49 unit dibulatkan menjadi 20 unit. Kemudian laba maksimum pasar monopoli melalui pengendalian input. Untuk perhitungannya yaitu laba sama dengan TR dikurangi TC atau TR dikurangi TVC ditambah TFC. Hasil akhir laba yaitu 1890. Kemudian jika upah Rp49, maka perhitungannya yaitu L pangkat min 1,275 sama dengan 49 dibagi
1317. Hasil akhir L yaitu 12,72 dalam satuan ribu jam kerja. 2. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ialah pasar banyak perusahaan yang memperkenalkan inovasi produk atau proses produksi yang dapat meningkatkan return on investment ROI, return on equity ROE, dan economic value added EVA atau laba ekonomi di atas para pesaingnya, atau mereka mendapatkan laba di atas norma dalam jangka pendek. Contohnya di Indonesia adalah perusahaan otomotif Astra yang selalu menciptakan produk baru. Perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah pembuat harga atau price maker. Dalam jangka panjang, pesaing masuk dan mereka hanya memperoleh laba normal. Sedangkan pasar oligopoli adalah pasar sedikit perusahaan, sedikit pesaing, dan dilindungi oleh berbagai peraturan pemerintah untuk memproteksi perusahaan tersebut sehingga dalam jangka panjang mampu mencapai laba ekonomi atau economic value added EVA. Contohnya di Indonesia adalah pabrik semen. Perbedaan pasar monopolistik dengan oligopoli dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Untuk pasar persaingan monopolistik, perusahaannya banyak, pesaingnya banyak, seperti pasar persaingan sempurna. Untuk laba dalam jangka pendek dapat memperoleh laba di atas normal. Untuk peraturan pemerintahnya tidak dilindungi. Untuk konsumen membeli berdasar berbagai alternatif pilihan dan perbedaan ciri dan kualitas produk. Yang terakhir, keputusan harganya independen. Sedangkan pasar oligopoli, perusahaannya sedikit, untuk pesaing sedikit seperti pasar monopoli, labanya dalam jangka panjang dapat memperoleh laba di atas normal. Untuk peraturan pemerintahnya dilindungi. Untuk konsumen, membeli berdasar pilihan teratas. Yang terakhir, keputusan harga bisa diatur dengan pesaing adanya kartel harga. Pasar monopolistik menggambarkan struktur lingkungan pasar untuk banyak perusahaan. Pasar oligopoli menggambarkan pada di antara sedikit perusahaan. Perbedaan antara persaingan monopolistik dan oligopoli. Persaingan monopolistik seperti pasar persaingan sempurna, yaitu konsumen membedakan ciri-ciri produk, misalnya mobil Avanza. Sedangkan persaingan oligopoli seperti pasar monopoli, yaitu konsumen membedakan harga, misalnya mobil Mercedes. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang persaingan pasar tidak sempurna. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.